Sekali ya sedulur kita yang mengidap depresi itu ya. Kadang-kadang apa yang dilihat orang sama yang kita lihat tuh beda ya. Dari yang dirasakan sama yang kita seakan-akan berasumsi apa yang dia rasakan. Ya beda ya. Kenapa begitu ya? Jadi beberapa hal yang perlu kita cermati. Saudara-saudara kita yang sedang mengidap depresi, sedang tertekan, sedang banyak stresor ya. Beda sekali dengan apa yang kita lihat ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang perlu kita cermati ulang ya. Ketika kita di keseharian ya, contoh di keseharian, kita bercanda-canda nih, ini kan lucu nih, seneng nih, happy nih, terus tapi ternyata saudara-saudara kita yang sedang tertekan, sedang depresi itu melihat hal itu sebagai sesuatu ekspresi yang painful gitu ya, yang menyakitkan ini sebenarnya gitu ya. Ketika dia sedang mengalami depresi ya, ketika kita joke bercandaan dan lain-lain, ternyata dia berpersepsi berbeda gitu ya. Jadi ternyata dia melihat itu suatu hal yang sangat painful, padahal kita coba menghibur kadang-kadang gitu ya. Nah, yang kedua nih kita lihat, ketika kita mencoba peduli sama seluruh kita yang mengidap depresi, kadang-kadang yang dia rasakan tuh beda. Dia merasakan tidak pantas bahwa dia itu untuk dicintain atau disayang, itu dia nggak merasa nggak pantas. Nah, bingung kan? Apa yang lo lihat sebenarnya lo mencoba care sama dia, tapi yang dia rasakan, yang dia pikirkan ternyata dia undeserved to have same love gitu lah. Jadi dia nggak merasa pantas untuk menerima suatu bentuk kepedulian kalian gitu ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga ini ada lagi nih. Nah, kadang-kadang teman saudara kita yang mengidap, sedulur kita yang mengidap depresi atau yang sedang tertekan itu, sebenarnya kalau kita lihat pencapaiannya sudah cukup bagus ya. Dia pinter main musik ya, pinter apapun lah, akademik dan lain-lain, dapat achievement yang sangat bagus ya. Tapi high achievement yang dia dapat itu ternyata menurut dia nggak merasa pantas untuk sukses. Bingung kan lu kan? Nah gitu ya, itu yang kita lihat beda dengan apa yang dia rasakan, ternyata seperti itu. Nah, yang nomor 4, kadang-kadang kita melihat saudara kita itu, wah dia bisa kerja segitunya terus ya, dia kuat ya, ternyata mengerjakan semua dari berjam-jam seperti ini, mengerjakan dengan kekuatan dia itu selesai ya, keren berarti ya dia. Enggak, ternyata dia merasakan penderitaan dia sendiri yang kita nggak ngerti gitu kan. Nah, gimana bisa begitu? Karena memang beda ketika dia mengalami depres, apa yang kita lihat, jadi dia sedang bekerja berjam-jam gitu atau melakukan sesuatu berjam-jam, tapi ternyata kita lihat oke, tapi ternyata yang dia rasakan adalah sedang mengalami penderitaan. Ya, beda ya. Apa yang kita lihat sama yang sedang terjadi pada diri dia gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih. Ya, ketika dia melakukan sesuatu yang, wah ini anak nih strong banget nih, kuat banget nih. Jadi nggak akan tergoyahkan nih anak nih. Padahal sebenarnya ya gitulah, dia merasa kosong malahan ya. Terus kemudian merasa apatis seperti itu sebenarnya. Tapi yang kita lihat adalah dia, ini strong nih anak nih, tapi sebenarnya dia lagi depres. Hati-hati ya kita ketika mau bersikap terhadap saudara kita yang sedang mengalami hal ini. Nah, ini ada beberapa hal yang sering terjadi dan kadang-kadang terlewatkan oleh kita ya. Jadi jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan terhadap saudara-saudara kita yang sedang depresi, yang sedang tertekan ya. Kayaknya nih dia kuat nih, tapi kita belum nanya apa yang lu rasain sekarang. Ternyata dia ngomong, capek nih sebenarnya nih, nggak bisa gue begini-begini terus. Ya gitu ya seluruh ya. Jadi apa yang kita lihat ya sama yang dia rasakan berbeda gitu ya seluruh ya. Nah, jangan sampai kita terlalu cepat ngambil kesimpulan, jangan terlalu cepat ngejudge ya seluruh kita yang sedang tertekan ya. Dengerin, jangan lupa dengerin, berempati sedikit ya. Tidak mudah ya seluruhku ya. Bantu aja, ulurkan tangan gitu ya seluruhku ya. Karena ya seperti itu,
apa yang what people see, apa yang what he feels, ya nggak sama ya. Hati-hati. Kalau ada sedulur kita yang sedang seperti itu, ayo kita ajak ke profesional. Supaya apa? Supaya kualitas hidupnya lebih baik lah. Nah, ketika ketemu untuk konseling segala macam dan ternyata masih sama saja, sudah waktunya memikirkan untuk pemberian obat-obatan untuk depresinya dia. Gitu ya. Makanya datang ke dokter, ke psikiater untuk apa? Memperbaiki kondisinya. Ya, tidak bisa hanya dengan konseling, kadang-kadang seperti itu. Tapi sebagai orang di sekitarnya, sesuai kemampuan kita, ya kita ajak aja dia untuk kadang perlu ngobrol ya, dengerin. Oke sedulurku ya, tetap waras dan gaspol. Nggak mudah, bantu aja sebisanya. Sehat selalu sedulurku, tetap waras dan gaspol.